Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah Al-Quran dalam studi Islam. PPT ini dibuat oleh saya sendiri yaitu Muhammad Nur Rasgroni dan teman saya yaitu Muhammad Putra Febrianto, yaitu metode memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran itu terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu memahami ayat dengan ayat, yaitu konsep memahami suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Maksudnya di sini adalah ayat Al-Quran yang bersifat global atau diterangkan oleh ayat Al-Quran yang lain yang bersifat khusus. Contohnya surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus di sini dijelaskan lagi oleh ayat lanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kedua, yaitu memahami ayat dengan hadis. Sebagaimana salah satu fungsi hadis yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran atau Alkitab, maka fungsi hadis ini dimanfaatkan sebagai salah satu metode memahami Al-Quran oleh para ulama. Contohnya pada suatu ayat Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'roki'in. Ya, di sini terdapat wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Lah, salat di sini belum terdapat tata cara melaksanakannya. Nah, tata cara itu dijelaskan pada hadis riwayat Muslim. Tiga, yaitu memahami ayat dengan pemahaman sahabat. Ini yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah, di mana orang-orang yang mendampingi Rasulullah. Sesuai sabda Rasulullah pada suatu hadis, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengan dasar hadis ini, maka para ulama menggunakan metode ini untuk menafsirkan maksud dari Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu memahami ayat dengan asbab an-nuzur. Secara bahasa, asbab an-nuzur berarti sebab turun. Sebagaimana ayat Al-Quran diturunkan karena menjawab suatu problem yang belum bisa diselesaikan oleh Rasulullah dan menjadi permasalahan serius. Sebagai contoh adalah ketika terjadi tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang telah berzina dengan sahabat Nabi, yang menimbulkan keraguan pada Nabi. Pada saat itu turunlah surat An-Nur ayat 11. Tujuan dari surat An-Nur ini untuk mencegah fitnah yang timbul dari kaum kafirin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Metode yang terakhir yaitu memahami ayat dengan gramatika bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu qur'ana arabiyyal la'allakum taqilun. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya dapat dipahami oleh bangsa Arab pada. 2. Kaidah penafsirkan Al-Quran. Kaidah tafsir dapat diartikan sebagai pedoman dasar yang digunakan secara umum guna mendapatkan pemahaman atas petunjuk-petunjuk Al-Quran. Oleh karena penafsiran merupakan suatu aktivitas yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Kaidah-kaidah penafsiran akan lebih tepat jika dilihat dari suatu prosedur kerja. Dengan pengertian ini, kaidah tersebut tidak mengikat kepada mufasir lain agar menggunakan prosedur kerja yang sama.
Intinya, setiap mufasir mempunyai metode kaidah penafsiran berbeda-beda tergantung dari mufasir tersebut. Kaidah menafsirkan Al-Quran. Contohnya apabila seorang mufasir menggunakan metode tahlili terperinci, maka ia harus menetapkan kategori surat makiyah atau madaniyah, menerapkan munasabah, menerapkan asbab amnuzul, menerapkan arti mufradat yang mencakup i'rab dan balaghah, menentukan unsur fasahan, bayan, dan ijaznya, memaparkan kandungan ayat secara umum, menjelaskan hukum yang bisa digali dari ayat tersebut. Menurut referensi lain, cara menafsirkan Al-Quran itu mempunyai dua metode. Yang pertama adalah metode klasik. Dengan kajian-kajian ini berkisar pada usaha-usaha menemukan nilai-nilai sastra atau fikih atau kalam atau aspek atau sufistik filosofinya atau pendidikan dan sebagainya. Yang kedua adalah metode modern. Melalui tafsir spesialisasi fikih yang membahas ayat-ayat hukum untuk menyimpulkan metode-metode hukum, atau tafsir dialogis. Tafsir ini banyak menyajikan tema-tema menarik. Studi Quran secara ilmiah. Sejarah. Nadal Quezon, seorang profesor fisika dan astronomi di Amerika University of Sharjah, ini Emirat Arab, memberikan ulasan tersendiri terhadap karya Al-Hili. Quezon mengakui bahwa banyak sekali pertanyaan hakiki dari sains yang membutuhkan jawaban metafisik, bahkan religius, sehingga lahirnya sains teistik, atau dalam kasus Quezon adalah kosmologi teistik, menjadi konsekuensi dan jalan keluarnya. Namun bagi Quezon, masalahnya tidak di situ, tetapi lebih karena ada beberapa masalah yang disepelekan. Pertama, pendekatan yang digunakan itu cacat secara ilmiah, sebab pendekatan seperti itu mencoba membangun pengetahuan tentang kosmos dari tafsir beberapa ayat, tanpa peduli seberapa banyak ayat yang berbicara dan apakah ayat tersebut berbicara secara general atau spesifik. Kedua, sering dengan kelemahan atau cacat metodologi itu, maka yang dihasilkan hanyalah berupa sains semua pseudosains yang tidak memenuhi tingkat kebenaran ilmiah. Ketiga, yang paling pokok dari itu semua adalah ternyata banyak fakta baru, temuan sains terkini yang mengoreksi temuan terdahulu yang sudah terlanjur dibenarkan oleh Al-Quran lewat logika mufasir. Studi Al-Quran secara ilmiah. Sebagai sumber pokok agama Islam, Al-Quran juga menjadi perhatian kajian filsafat ilmu dalam kaitannya dalam pola pengembangan sains berbasis agama yang disebut sains teistik. Sejalan dengan pandangan masyarakat muslim bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan, maka Al-Quran memberikan tanda dan signal untuk pengembangan sains, meskipun pola pengembangan sains itu tidak untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, sebab Al-Quran adalah kitab petunjuk beragama yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka setiap upaya membuktikannya berarti
menafikan kedudukannya sebagai petunjuk. Justru dengan petunjuk Al-Quran, pengembangan sains dilakukan dengan membongkar misteri ilmiah untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan survivabilitas dunia. Pembahasan dari kami inilah beberapa referensi yang membantu kami untuk memperoleh informasi tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya di forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.